Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, mari kita membahas soal UTBK bagian yang kedua. Oke, kita mulai dari nomor 1. Soalnya seperti ini. Total peserta dalam sebuah pertemuan ada 750 orang, itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setengah dari peserta perempuan dan seperempat dari peserta laki-laki adalah pendukung Demokrat. Sepertiga dari total pesertanya adalah pendukung Demokrat. Nah, jadi ada berapa pendukung Demokrat yang merupakan perempuan? Kira-kira bagaimana, sudah terpikir? Mari kita lihat sama-sama. Kita singkat saja perempuan dan laki-laki. Ini kita singkat dengan P dan L. Seluruhnya ada 750. Jadi ini ya, 750 orang. Karena nanti yang ditanya kan perempuan nih, yang perempuan yang ditanya, jadi kita ganti saja yang L, kita ganti menjadi L berarti 750, ini sini jadi min P ya, jadi dikurangi P. Ini supaya nanti persamaannya jadi langsung yang ketemu, supaya langsung ketemu P gitu. Sekarang tinggal yang persamaan kedua, ini setengah dari perempuan ditambah seperempat dari laki-laki, itu adalah pendukung Demokrat. Nah, gitu. Ini dari peserta semuanya ya. Jadi berarti sekarang ini, nah ini setengah dari P ditambah seperempat L, itu pendukung Demokrat. Di sini dikatakan sepertiga dari total pesertanya, berarti sepertiga dari 750 yang tadi dari totalnya. Jadi seperti ini persamaannya. Sekarang ada yang bisa kita bagi dulu supaya lebih ringkas ya. Ini jadi 250 kan, dibagi 3. Nah, masih ada pecahan. Untuk menghilangkan pecahan kita kalikan saja dengan KPK penyebut. Di sini penyebutnya tinggal 2 dan 4, berarti dikalikan 4 KPK-nya ya. Kita kalikan 4 nih seluruhnya. Setengah kali 4 berarti 2 kan. Sedangkan seperempat kali 4 kan 1 L. 250 kali 4 1000. Udah, jadi supaya lebih sederhana bentuknya ya. Ini yang dicari adalah nanti P ya. Nah, sedangkan L-nya kita ganti dengan ini tadi. Ini 750 min P, kita masukkan ke sini, kita substitusikan. Ini L-nya kita ganti dengan ini ya. Maka jadi di sini 2P dikurangi P jadi tinggal P kan. Nah, langsung P, sedangkan ini 1000 dikurangi ini ke sini jadi dikurangi 750, berarti P-nya langsung ketemu, perempuannya berarti ada 250. Sedangkan yang ditanya pendukung Demokrat yang perempuan, kan tadi dikatakan yang pendukung Demokrat setengahnya, setengah dari peserta perempuan, berarti setengah dari 250. Ini kan setengah dari P. Jadi ketemulah 125. Paham ya? Oke. Kita teruskan nomor 2. Nomor 2 begini, di suatu kerajaan kuno ukuran panjang ya, diukurannya dengan satuan crown sama dengan 10 inci. Nah, ada satuan lainnya scepter, nah, sama dengan 14 inci. Nah, kalau ada menara yang dihitungnya atau diukurnya 70 crown, itu berapa scepter gitu, pertanyaannya seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, kita lihat sini. 1 crown berarti 10 inci. Ini 1 scepter 14 inci.
Itu tadi ya, diketahuinya gitu ya. Nah, sekarang 70 crown berarti kan tinggal dikalikan 10 inci aja nih. Ya. 1 crown 10 berarti 70, jadi dikalikan 10 jadi 700 inci. Nah, itu berapa scepter? Udah tinggal dibagi saja 14. Ini dibagi 14. Nah, jadi inci kan, kalau inci dibagi inci jadi sudah tidak ada lagi, sedangkan ini langsung dikalikannya scepter, satuannya scepter. Ini untuk menghitung yang angkanya ini 14 dengan 7 supaya mudah ya menghitungnya ya. 14 dengan 7 kan sama-sama bisa dibagi 7 nih. Dibagi 7 1, dibagi 4, dibagi yang ini dibagi 7 2 gitu kan. Jadi ini satunya ini masih ada 0 berarti 100. Jadi 100 dibagi 2 gitu. Mudah kan? Ya. Ini incinya sudah tidak ada lagi, jadi ini inci dibagi inci gitu kan. Jadi berarti 50 scepter. Masih mudah. Oke, nomor 3 kita lanjutkan. Seorang pekerja direkrut selama 7 hari. Nah, setiap hari bayarannya bertambah $10 ya, dari yang ia dapatkan di hari sebelumnya. Nah, total gaji 4 hari pertamanya sama dengan total gaji 3 bulan terakhirnya. Berapa gaji pertamanya? Itu yang ditanya, gaji pertama ya. Sudah terbayang? Total gaji 4 hari pertama sama dengan 3 hari terakhir ya. Jadi berarti ini sampai 7 hari. 4 hari pertama 1 2 3 4. Nah, 3 hari terakhir berarti 5 6 7. Sudah terbayang? Nah, sekarang kita lihat. Kita pakai berarti rumus untuk barisan ini, barisan bilangan ya. Barisan aritmetika berarti kan bertambah 10 10 10 gitu kan. Masih ingat barisan aritmetika? 10 10 10. Nah, kita pakai saja ini jumlah jumlah dari barisan aritmetika. Rumusnya masih ingat? Begini. Setengah N kali suku pertama ditambah suku ke N. Pakai yang begini ya. Ini yang jadi ini 4, N-nya 4, yang ini. Nah, nanti yang satu lagi N-nya 3 gitu. Sudah ingat yang ini? Nah, ini. Sekarang untuk suku kesatunya kan ini A ya, suku ke-1. Kalau suku keduanya berarti A kan bertambahnya 10 nih. Suku keduanya berarti A ditambah 10. Nah, suku ketiga berarti A ditambah 10 tambah 10 gitu. Jadi berarti ditambah 20 dan seterusnya. Sudah ingat yang ini? Nah, kalau sudah ingat, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Total gaji 4 hari pertama berarti setengah kali 4. N-nya 4 ya. Suku pertamanya A, lalu suku keempat. Suku keempat berarti A ditambah 30. Nih, kalau suku ketiga ditambahnya 20, suku kedua ditambahnya 10 gitu kan. Suku keempat berarti ditambahnya 30. Ini dikatakan sama dengan 3 hari terakhir. 3 hari terakhir berarti setengah kali 3. Terus ini suku pertamanya A. Tapi di sini bukan suku pertama. Tadi suku berapa? Kalau 3 hari terakhir berarti 3 hari terakhir itu berarti 5, 6, 7. Berarti ini suku ke-5. Suku ke-5 itu berarti A ditambah 40. Nah, ini suku terakhirnya suku ke-7. Jadi A ditambah 60. Oke, sudah mengerti yang ini? Kalau sudah mengerti, ya tadi ini suku pertama, ini suku keempat. Ini suku ke-5, ini suku ke-7. Sudah ya? Tinggal kita hitung sekarang. Atau ini biar lebih jelas lagi deh. Nih, lebih jelas lagi nih biar lebih jelas. Ini suku ke-5, ini suku ke-7. Biar lebih jelas gitu. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini.
Ini berarti setengah kali 4, 2. Nah, ini A-nya ada 2. Jadi begini kan. Nah, sedangkan yang ini 3. Ini setengah, jadi 3/2. 3/2, ini A-nya juga ada 2. Lalu 40 dengan 60 jadi 100. Sudah sampai sini. Kita teruskan lagi. Ini berarti jadi 4A. Kesini jadi 60. Sedangkan yang ini 3/2 kali 2 jadi 3A. Nah, 3/2 kali 100. 3/2 kali 100. Ini bagi 2, 50. Nah, kali 3 berarti 150. Sudah terlihat ini. Ini tinggal A. A ini A-nya disatukan jadi 4A dikurangi 3A di sini ya. Ini yang mengalihkan begini sudah nggak masalah kan ya? Ini mengalihkan ke sini tadi ya. Sudah ya. Ini ketemunya begini. Sudah. Sekarang tinggal ini 4A dikurangi 3A gitu ya, langsung ini ya. Sedangkan yang ruas kanan ini 150, yang ini kesini jadi dikurangi 60 jadi 90. Oke, ketemu. Sudah? Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, ini ada 12 lilin. Harganya $10. Nah, kalau harganya $10, rugi A%. Nah, kalau masih 12 lilin juga, tapi harganya ini 12. Jadi tadi 10, sekarang 12. Ini untungnya sama A% juga. Kalau tadi rugi A%, ini untungnya A%. Nah, A itu berapa nilainya gitu. Sudah terpikirkan bagaimana? Apa yang kita buat sekarang? Nah, kita anggap sekarang modalnya kita ganti saja dengan M ya, modalnya. Kan untung dan rugi kan dari modal nanti lihatnya ya. Maka kita dengan M. Kalau modalnya M, berarti di sini kalau rugi berarti dikurangi kan? Berkurang gitu loh, modalnya berkurang. Kalau rugi berarti modalnya berkurang, kalau untung berarti bertambah dari modalnya gitu. Ini M dikurangi rugi gitu kan, ruginya berarti A% dari modal gitu. Itu kalau harganya 10, ini harganya $10, lilinnya 12, jadi 12 kali 10. Jadi 120, ini penjualannya begini. Penjualannya 120, itu ruginya sekian. Nah, kalau yang untung di sini, yang untung ditambah. Ditambah untung itu kalau di sini kan 12 lilin, di sini juga 12. Jadi berarti 144. Nah, karena ada seperti ini lebih mudah kalau dieliminasi. Ya, kita jumlahkan saja ini karena ini yang satu min, satunya plus, kita jumlahkan. Ini jadi 0 kan ya jadinya, sedangkan M-nya jadi 2M. Yang ini jadi 164. Maka ketemu M atau modal. Modalnya ketemu, ini dibagi 2 jadi 132. Berarti modalnya sekian. Nah, kan kita mau mencari A. Mau mencari A, mau pakai yang ini bisa, mau pakai yang itu juga bisa. Tinggal kita pilih. Terserah mau pakai yang A yang dikurangi A% atau yang ini terserah. Pakai ini ketemunya akan sama saja. Nanti kalian mau coba yang satunya boleh, ini supaya mudah kita ambil yang ini saja ya. Nih, kita ambil yang ini nih. M ditambah A% sama dengan 144. Nah, sekarang yang kita cari kan A nih. Jadi yang A% kali M berarti 144, lalu M-nya ke sini jadi kurang ya. Jadi dikurang, kan sudah ketemu tadi M-nya 132, tinggal kita masukkan. Sini A% atau A/100 kali 132. Nah, yang ini juga 140 dikurangi 132. Ini kan ketemu nih, 144 dikurangi 132 berarti 12.
Nah, sekarang tinggal ini. Nah, langsung saja nih. 12. Nah, yang ini 132 per 100. 132 per 100. Nah, kalau di ruas kanan, ini kan di ruas kanan berarti jadi dibalik. Jadi sebaliknya kan. Jadi kebalikannya. Berarti 100 per 132. Ini kalau di ruas kanan, jadi kan ini tadi di ruas kiri ya, ini ya. 132 per 100. Ini sama saja gitu ya. Kalau di ruas kanan jadi sebaliknya, 100 per 132. Sekarang kalau ketemunya ini 100, ini 100 kan tetap ya. Nah, yang ini yang kita bagi nih. Ini kita bagi. Kalau membaginya mau yang gampang, membagi yang kecil dulu boleh saja. Misalnya ini dibaginya jangan langsung dibagi 12 gitu. Dibaginya misalnya dibagi 2 dulu. Nah, ketemunya 6. Ini dibagi 2 juga 130 itu kan 65. Nah, 2 dibagi 2 ya 1, 130. Jadi 65 tambah 1 jadi 66 gitu. Jadi begini kan. Nah, ini kan jadi mudah dilihatnya nih. Sama-sama bisa dibagi 6. Dibagi 6 berarti ini 11. Maka ketemulah 100 per 11. Jadi ini ya. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ada lagi yang seperti ini. Pakai gambar ini. Di sini koordinatnya ini udah. Luas segi 4 yang A ini luas segi 4 KLMN. KLMN berarti bangun belah ketupat ini ya, belah ketupat. Yang ke sini diagonalnya dari sini ke sini berarti 4 nih, kan min 4, ke sini plus 4 jadi 8. Jadi diagonalnya yang ini 8, sedangkan yang ke sini dari atas ke bawah ini kan 5, ke sini min 5 berarti 10. Jadi belah ketupat diagonalnya 8 dan 10, maka luasnya bisa kita hitung ini. Luas belah ketupat jadi setengah kali 8 kali 10 diagonalnya ya. Ini setengah kali 8 kan 4 kan, mudah ya menghitungnya ya, 40. Nah, sekarang tinggal yang satunya lagi, luas segi 4 JKLM. JKLM. Berarti yang ini nih, KLM setengahnya dari yang belah ketupat tadi. Kita nggak usah ngitung lagi yang KLM ini. KLM yang ini tinggal menambah yang segitiga yang ini, yang sampai ke J ini. Jadi segitiga KLM ditambah segitiga KMJ atau JKM. Nah, sekarang berarti tinggal kita menambah saja segitiga JKM. Ini kan ini alasnya sama dengan yang belah ketupat, alasnya 8 ini ya. Sedangkan tingginya dari sini ke sini, ini yang tegak lurus ini, berarti 5 tingginya. Jadi segitiga yang alasnya 8, tingginya 5. Jadi luas JKLM berarti, nah ini kan, luas KLM ditambah luas JKM. Udah mengerti tadi maksudnya ya. KLM setengahnya dari ini gitu kan. Terus JKM tinggal setengah kali alas. Nih, sudah ini setengahnya dari 40, sedangkan yang ini setengah dari alasnya ini 8, tingginya 5. Berarti jadi ini dibagi ini ya. Berarti ini ke sini 20, sedangkan yang ini setengah dari 40 ya 20 juga. Tuh, berarti 20 ditambah 20. Jadi ketemunya sama 40 juga. Nah, berarti jawabannya apa? Karena ternyata sama, berarti ya yang A dan B berarti sama gitu. Nih ya, jadi kesimpulannya A dan B sama. Baiklah, teruskan lagi. Nah, yang ini
pakai gambar lagi. Ini sengaja sudah dikasih ada 3 buah segitiga ini untuk menghitung ini, karena yang ditanya ini keliling ya. Ini yang ditanya keliling. Nah, ini segitiga yang ini nih untuk mencari AB. Untuk mencari AB pakai segitiga yang ini. Dari sini ke sini 3, terus ini ke A 4. Jadi seperti ini. Sedangkan yang ini segitiga yang ini nih, yang kecil. Kesini 1, yang kesininya 2. Lalu yang satu lagi untuk mencari AC nantinya nih, mencari AC ini kesini. Berarti kesininya 3, terus kesininya 5. Nah, berarti ini semuanya pakai Pythagoras, masih hafal triple Pythagoras. Nah, ini yang pakai triple Pythagoras berarti yang pasti sudah hafal yang ini ya. Ini 3, ini 4. Masih ingat kan? Ya, langsung saja ya kalau ini ya. Ini 3, ini 4, pasti yang ini berapa? Ini. Hafal kan kalau ini? Ya, ini. 5. Masih ingat 5? Ya, kalau dihitung ya biasa ya, tapi kan kalau sekarang harus sudah hafal, sudah lancar. Kalau dihitung ya ini 9 ditambah 16 itu 25, akar 25, 5 gitu. Nah, itu yang triple Pythagoras. Sedangkan kalau yang ini tetap kita hitung pakai Pythagoras. Ini karena keliling ya, jadi yang kita cari berarti AB, BC. Nih, jadi ini BC terus AC. Nih, dicari semua. Sekarang mencari BC. Ini adanya 1 dan 2. Berarti di sini karena sisi miring, ini juga sisi miring semua nih tiga-tiganya ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi ketemunya akar 5. Sudah ya, ini mudah ya. Sudah tahu ya. Nah, sekarang yang ini juga sama lagi, masih begitu lagi. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti jadi 9 ditambah 25. Akar 34, karena ini kalau di akar pecahan jadi biar saja tetap begini ya. Sudah, ini sudah ketemu tiga-tiganya, tinggal kelilingnya tinggal ditambahkan saja. AB ditambah BC tambah AC. Berarti 5 ditambah akar 5 ini ditambah akar 34. Sudah selesai. Terus lagi nomor berikutnya lagi. Sekarang ada lagi yang begini. Ini lambang bintang begini ya. Lambang ini FPB. Nah, sedangkan kalau yang lambang ini KPK. Sama-sama dari A dan B. Nah, sedangkan A irisan B tapi definisinya begini. Nih, seperti ini, diketahuinya seperti ini. Pokoknya ini diketahui begini ya. Nah, terus yang ditanya ini 12 dengan 15. A, B-nya diganti 12 dan 15. Sudah tinggal menggantikan saja, tinggal kita masukkan saja angkanya ya. FPB dari 12 dan 15. Mudah kan ya, tahu ya. 12 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3 atau habis dibagi 3. FPB yang paling besar 3. Tidak ada lagi yang lebih besar dari 3. Sudah ketemu, sekarang tinggal yang KPK. Nah, KPK, kalau hanya 2 mencari KPK, kita kalikan saja terus dibagi FPB gitu ya. Nih, dibagi FPB. FPB-nya tadi kan 3 kan? Jadi 12 kali 15 dibagi 3. Ya, kita bagi saja, terserah mau 12 yang dibagi 3 atau 15 juga boleh saja. Misalnya ini dibagi 3 jadi 4 kan. 4 kali 15 kan mudah ya, 60 gitu. Sudah ketemu, tinggal yang terakhir ini, yang seperti ini. Di sini yang ini tadi sudah ketemu 3. Yang ini ketemu 60 gitu. Sedangkan ini tadi didefinisikan sebagai KPK.
berarti KPK dari 3 dan 60 gitu. Ini. Sudah KPK dari 3 dan 60, tinggal mau kayak ini lagi juga boleh, seperti itu lagi. 3 kali 60 dibagi FPB gitu. FPB-nya kan 3 nih, sama-sama habis dibagi 3 ya 60 ya. Dengan 3. Sudah, jadi ketemunya 60. Masih mudah ya, masih mudah. Oke, nomor berikutnya. Sudah? Nomor berikutnya sudah dibaca? Oke. Nomor berikutnya itu di sini dilambangkannya dengan pi, bilangan asli n. Pi kali n. Pi dari bilangan n itu dilambangkan dengan faktor dari bilangan tadi ya. Termasuk faktornya termasuk 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Maksudnya gitu ya. Sekarang apabila A dan B itu bilangan prima, nah maka yang diminta ini. Jadi pi A ditambah pi B dikurangi pi kali A kali B. Tinggal kita masukkan saja ke sini. Kita pilih bilangan prima A dengan B. Pokoknya bilangan prima apa saja itu sifatnya kan sama ya. Bilangan prima hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Jadi otomatis faktornya hanya 2. Jadi faktornya bilangan itu sendiri dan 1. Mau pilih angka berapapun, angka 7 dengan 11 atau angka berapa saja. Ya. 2 dengan 5. Nah, kita misalnya ambil saja di sini, kita misalkan bilangan prima kita ambil 3 dan 5. Kalau kamu mau pakai angka yang lain lagi, silakan saja bilangan yang lain lagi, karena prima berapapun akan sama saja sifatnya. Nah, sekarang ini yang diminta, nah ini kan faktor dari 3 2 ya kan, faktor dari 3 nih 2, terus faktor dari 5 juga 2 juga, karena faktor dari 3 itu kan 1 dan 3, faktor dari 5 ya 1 dan 5 gitu. Ini kan, ini juga 1 dan 5, jadi ada 2, ini 2, ini 2, jadi makanya pilih angka berapapun akan, pilih bilangan prima berapapun akan sama begini, 2 2 gitu. Sekarang tinggal yang dikalikan. Nah, kalau kita pilih 3 dengan 5 berarti yang dikalikan berarti jadi 3 kali 5 jadi 15. Nah, sekarang faktor dari 15 ini, faktor dari 15 kan ini 1 3 ya kan, dibagi 1 15 gitu kan, 1 dengan 15 dibagi 3 ya 5, sudah hanya 4. Jadi ini faktor dari 15 itu hanya ada 4 ya. Nih, udah tinggal kita masukkan ke tadi pertanyaan tadi nih. Ini yang diminta ya. Kita masukkan ke sini, ini kan 2, ini 2, terus dikurangi di sini 4. 2 ditambah 2 dikurangi 4 ya 0. Sudah ketemu, tinggal nomor berikutnya lagi kalau gitu. Udah siap dengan yang ini? X plus Y diketahui 16. Lalu 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 3. Nah, sekarang yang ditanya X plus 3Y. Apabila X-nya lebih dari Y. Nah. Mulai? Oke, mulai ya. Kita pakai yang begini aja ya. Ini biar jelas, Y-nya kita ganti yang Y. Karena tadi kan dikatakan X lebih dari Y. Kita ambil ini yang seperti ini. Kita ganti Y-nya jadi 16 dikurangi
Ini kan 16 berarti ini ke sini 16 dikurangi X. Terus yang ini, nah ini pecahan. Ini pecahan, kalau mau dihilangkan pecahannya, kita kalikan dengan KPK penyebutnya ya. Dikalikan dengan 3XY. Ini dikalikan dengan KPK penyebutnya supaya tidak ada pecahan, supaya lebih sederhana. Dikalikan dengan 3XY berarti yang ini 1/X berarti masih 3 dan Y. Ya, 3 dan Y. Sedangkan yang ini 1/X berarti 3 dan 1/Y berarti 3 dan X ini. Sedangkan yang ini adanya 3 berarti X, Y ini. Sekarang sudah bentuknya tidak ada pecahannya. Nah, tinggal kita substitusikan ya. Nih, yang ini. Kesini aja nih biar dekat dengan ini nih maksudnya ya. 3Y. Y-nya sudah berganti dengan ini. Y-nya berganti dengan ini, ditambah 3X, nah sama dengan X kali Y. X, nah Y-nya begini lagi. Udah sampai sini jelas ya? Udah tinggal kita teruskan lagi, kita kalikan. Ini langsung dikalikan 48 boleh, masih tetap gini juga boleh. Kesini 48, ini kesini jadi min 3X plus 3X, di sini kesini jadi 16X, ini min X kuadrat. Nah, supaya persamaannya tidak, ini kan negatif yang X kuadratnya ya, di ruas kiri saja. Ini dulu nih. Ini ya. Ini min 3X dengan plus 3X. Berarti 0 ya yang ini ya. Jadi 0. Tinggal yang ini nih. Kita tulis di ruas kiri saja semuanya. Ini jadi plus X kuadrat. Ini 16X-nya jadi negatif. Nah, ini karena tetap di ruas kiri jadi tetap plus. Jadi begini. Untuk mudahnya kita faktorkan. Kita pilih 48 supaya hasilnya 16 ya. Ini kan plus, berarti di sini tengahnya nih 16-nya itu jumlah pasti nih ya. Kita pilih 12 dengan 4. Jadi dibagi 4, kalau dibagi 4 itu 12. Jadi kita pilih faktornya 12 dengan 4. Karena 12 dengan 4 jadi 16 ini. Karena di sini min berarti ini min gitu ya. Masih ingat memfaktorkan? Ya, seperti itu. Berarti ini kan kalau pemfaktoran ini kan dianggap 0, ini dianggap 0 gitu kan. Berarti X-nya sama dengan, jadi X-nya jadi ke sini beruas kanan jadi plus ya. Jadi X-nya yang satunya 4, yang satunya 12. Nah, sedangkan di sini ya tadi diminta X-nya yang lebih dari Y. X-nya lebih dari Y, berarti yang X-nya lebih dari Y berarti yang, karena ini X-nya, kalau X-nya 4, Y-nya 12. Kalau X-nya 12, Y-nya 4 gitu ya. Nanti akan ketemunya seperti itu. Karena diminta X-nya lebih dari Y, berarti X-nya kita ambil yang 12. Nih, jadi X-nya yang 12, Y-nya 4. Gitu. Maka di sini, ya mengapa kalau X-nya 12, Y-nya 4, X-nya 4, Y-nya 12 itu ini ya. Nih, yang tadi ini ya. Dimasukkan ke sini. Ini masukkan ke sini nih. Kalau X-nya 4, maka Y-nya 16 dikurangi 4, 12 gitu. Maksudnya gitu. Jadi kalau X-nya yang 12 ya, Y-nya jadi 4 gitu. Karena dikurangi ini, 16 dikurangi, ya jadi seperti itu. Makanya ini X-nya 12 berarti Y-nya 16 dikurangi 12 jadi 4. Gitu, Y-nya 4. Sekarang yang diminta X plus 3Y. Sudah tinggal kita hitung X
plus 3Y, berarti 12 ditambah 3 kali 4. Y-nya 4 kan? Sudah 12, yang ini kali 4 12 juga, jadi 24. Oke, bagaimana? Paham ya? Paham. Oke, yang terakhir satu lagi nih. Nah, ini masih mudah nih. Ada sebuah kelompok beranggotakan 30 orang pekerja dari pabrik A. Rata-rata umurnya 27 tahun. Nah, yang kelompok lain beranggotakan 70 orang pekerja dari B. Rata-rata umurnya 23 tahun. Nah, sekarang kalau disatukan rata-rata umur mereka berapa? Ini masih mudah ya kalau ini ya. Berarti hanya diapakan? Ayo kita lihat. Cukup dijumlahkan. Kalau disatukan ya dijumlahkan saja. 30 tadi rata-ratanya 27. Kita kembalikan jadi 30 dikalikan 27. Lalu ditambah yang 70 orang dikalikan 23. Sudah begini. Nah, sedangkan orangnya seluruhnya kan yang A 30, yang B 70. Jadi ini 100 itu 100 dari 30 ditambah 70. Maksudnya 100 orang ya, 70 orang ditambah 30 orang jadi 100. Sudah, ini karena mengalihkannya mudah. Ini supaya lebih mudah lagi, ini kan sama-sama kelipatan 10 nih. 10-nya kita keluarkan ya. Jadi ini 10-nya kita keluarkan. Yang ini dibagi 10 berarti masih 3 kali 27 nih. Nah, yang ini 70 juga kita keluarkan 10-nya, berarti sama saja 7 kali 23. Jadi begini nih. Ya, berarti sama saja seperti ini nih, 10-nya keluar, ini 27 kali 3 81, 23 kali 7. Menghitungnya gampang kan? Ini 140 ditambah 21, jadi 161 gitu kan ya. Nah, ini 100 dibagi 10 tinggal 10. Berarti ini tinggal dijumlahkan ini. 81 ditambah 161 jadi 242 dibagi 10. Sudah, hanya tinggal ada koma saja. Dibagi 10 berarti komanya 1. Ya, 1 angka di belakang koma maksudnya ya. Sudah? Bagaimana? Sudah mengerti? Mudah-mudahan paham ya. Dan semoga semuanya ini membuat kalian semakin paham, semakin lancar. Yang jelas semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.